insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan bahas huruf yang kedua, yaitu huruf za. Ya, kalau di sini itu mohon maaf saya tidak urut ya, tidak urut sebagaimana yang ada di sini. Saya mau ngambilnya dari belakang gitu kan ya. Kenapa? Karena yang mudah dulu gitu kan ya, yang mudah dulu. Jadi huruf lidah yang paling belakang itu ada huruf ta, za, dan wa. Nah, insya Allah ini bahasan ini kalau di buku itu ada di halaman ke-31. Ya, langsung saja kita bahas ya bareng-bareng. Insya Allah kalau sa. Nah, sekarang insya Allah za. Za itu yang pertama kita bahas dulu tempat keluarnya. Tempat keluarnya mana? Tempat keluarnya sama dengan huruf sa, yaitu pertemuan antara gigi sari atas dan lidah ujung, ya, ujung lidah dan gigi sari atas. Maka sama ketika kita melafazkan za, seperti itulah, di tempat itulah kita melafazkan sa, ya. Sa seperti ini, ta, ta, ta. Za juga sama, za, za, za. Jadi seolah-olah lidah kita digigit, ya, seolah-olah lidah kita digigit. Jadi kalau dari depan terlihat lidah kita seperti digigit. Nah, karena memang makhluknya seperti itu. Ini gigi sari atas, ini kita gambar dari samping ya, ya. Kita gambar dari samping, ini mulut, ini hidung, ya. Kemudian lidahnya seperti apa? Lidahnya seperti ini. Nah, ini gigi sari bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. La, la, ya. Kita coba bareng-bareng ucapkan la, monggo. La, li, lu, al, il, ul. Ya, seperti itu. Jadi lidahnya harus tergigit. Jangan la tidak terlihat. Lu tidak terlihat, itu kurang tepat. Yang benar lidahnya keluar, ya. Disitulah tempat keluarnya la. Seperti sa juga sama kemarin ya. Nah, sekarang insya Allah akan kita bahas sifatnya, ya. Sifatnya seperti apa? Lidah kita sudah tahu tempat keluarnya dari sini. Sekarang kita bahas sifat za ini seperti apa. Nah, za itu yang pertama dilihat dari aliran udara atau aliran nafasnya. Ini dia tidak mengalirkan udara dan tidak mengalirkan nafas. Jadi ketika kita melafazkan za, itu tidak boleh ada udara atau nafas yang keluar dari mulut, ya. Beda seperti sa. Kalau sa itu di sini centang, ya. Nah, di sini centang nih kalau sa. Kalau za ini aliran udara, aliran nafasnya dia tidak keluar. Jadi bedanya cuma di sini tok sebenarnya, ya. Sifat kedua, sifat ketiga, sifat keempat itu nanti sama semuanya, sama kayak sa. Ya, jadi aliran nafas atau aliran udara tidak keluar. Jadi ketika kita melafazkan za, tidak boleh ada hembusan nafas yang terasa di tangan yang kita letakkan di atas, di depan mulut kita. Za, monggo. Za. Oke, kita letakkan. Li. Ya, kita bedakan dengan sa. Makhrajnya sama, tapi kalau sa ada hembusan nafas. Sa. Si. Tu. Ya, ada hembusan nafas. Kalau za tidak boleh. Za. Li. Lu. Ya, kurang lebih seperti itu. Insyaallah kita nanti bahas lebih lanjut prakteknya. Sekarang kita teorinya dulu ya. Aliran suara. Aliran suaranya ada atau tidak? Ada. Nah, ini juga sama seperti sa. Kemarin ini ada aliran udaranya, aliran suaranya. Za juga aliran suara itu ada. Maksudnya gimana? Maksudnya dia bunyi itu bukan karena tumbukan, bukan karena tertekan, ya. Jadi suaranya tidak tertahan. Beda seperti ba. Ba itu kan dari nggak ada kemudian ada. Ba. Kalau ini enggak. La. Jadi yang sudah ada suara dulu gitu kan ya, baru kemudian ada za. Nah, ketika dia disukun, maka suaranya harus tetap ada. Monggo. Ya, tidak boleh hilang at. Kalau kegigit terlalu terlalu kuat gitu kan ya, nanti suaranya hilang at. Nah, itu kurang tepat. Yang benar adalah suara alirannya itu tetap ada, aliran suara tetap ada. Begitu juga tasdid. Pas di tasdid dia suaranya tidak boleh putus. Allah, monggo. Allah. Ya. Irri. Udzu. Ya, jadi suaranya tetap ada. Beda seperti ba. Ba, putus dulu baru kemudian ada. Hilang dulu baru ba. Ba. Nah, kalau ini enggak. Allah, enggak hilang.
ya, nggak hilang suaranya. Di sini aliran suara ya. Di sifat yang kedua ada aliran suaranya. Sifat yang ketiga, lidah belakang naik atau tidak? Tidak. Sama ya, ini lidah belakangnya nggak naik. Kalau lidah belakangnya naik, nanti suaranya jadi tebal. Jadi Allah, Allah, Allah itu karena lidah belakang naik. Ya. Nah, ini lidah belakang sama za ini lidah belakangnya nggak naik, sehingga suaranya akan terdengar tipis. Kalau Allah itu nanti bedanya sama za di sini doang. Ya, di sifat yang ketiga ini dan di sifat yang keempat. Nah, naik tidaknya lidah belakang dan terbuka atau tertutupnya rongga mulut. Nah, kita bahas yang terakhir, za ini kalau kita melafalkan za, mulutnya terbuka, rongga mulut terbuka atau rongga mulut tertutup? Jawabannya adalah terbuka. Ya. Jadi za nanti rongga mulutnya terbuka. Jadi seperti ini di ujung jari, kemudian kita letak di sini. Nah, ini udah buka nih. Assalamualaikum. Kayak gini ya. Nah, tidak boleh kayak gini. Zang, zang, jadi suaranya nanti nambung. Za, ya ini bisa masuk. Tapi jangan sampai dua. Nanti suaranya malah jadi beda. Ya, jadi cukup satu ini saja. Nah, kurang lebih seperti itu teorinya. Nah, sekarang kita insya Allah akan praktekkan ya, beberapa di antara huruf za. Yang pertama kita praktekkan terlebih dahulu rumusnya ya. Za, monggo. Za, li, zu, zabi, zu, az, ya. Zabi, zu, az, zu, zan, zani, zazna, zuzan, langsung ya, ketika nun sukun ya atau tanwin ketemu dengan za ya, maka di sini kan dan za. Nah, ini hukumnya nanti ikhfa ya. Ikhfa itu nanti langsung menuju ke makhraj huruf selanjutnya. Jadi bukan zu dan za, bukan bukan juga bukan zu dan za, bukan na juga zu dan na itu kan ya. Tapi zu dan langsung menuju ke makhrajnya za, yaitu pertemuan antara gigi seri dan ujung lidah. Zu dan zani, monggo. Zu dan zani, zazna, minal muzni, mazidan, zaniza, ya, tadi kan mazidan, zaniza, kurang lebih seperti itu. Kita ulang sekali lagi rumusnya. Zazizu az, zudan, zani, zazna, minal muzni, mazidan, zaniza, kurang lebih rumusnya yang bisa kita gunakan untuk melatih lidah kita melafalkan huruf za. Sekarang kita baca beberapa di antara kesalahan melafalkan huruf za. Yang pertama, za dibaca samar atau kurang jelas ya. Qul a'udzu birabbinas, biasanya karena makhrajnya salah ya. Biasanya karena lidahnya tidak keluar, lidahnya tidak tergigit ya. Yang kedua, dalnya berharokat dhammah dibaca tebal. Dalnya dhammah dibaca tebal. Ya. Zu, nah itu jadi bu atau misalnya ini sampai melembung. Bu gitu kan ya, itu kurang tepat. Ya, yang benar zu biasa tetap tipis karena dia lidah belakang tidak naik, jadi tidak akan pernah tebal suaranya. Ya, tidak boleh terbaca tebal. Bahkan alladzi itu kalau lidahnya naik yang belakang itu jadi seperti ini. Alladzi. Ya, itu kalau lidah belakangnya naik, ya maka suaranya tebal. Yang benar alladzi bukan alladzi.
Li, beda. Yang kedua itu itu dha nanti, ya. Maksudnya ini bukan ini, jadi berbeda. Yang kedua, lidah berada di belakang gigi seri menyerupai huruf zai. Ya. Zalika jadi zalika lazi. Nah, itu karena lidahnya tidak digigit, lidahnya tidak kena ujung gigi seri, tapi disimpan di sini lidahnya. Nah, lidahnya disimpan di belakang gigi, maka suaranya akan menjadi seperti za. Zalika jadi zalika. Atau zalika tetap za tapi suaranya sudah mirip tapi makhrajnya kurang tepat. Nah, itu kurang lebih beberapa kesalahan yang perlu kita hindari. Nah, sekarang insya Allah akan kita bahas atau kita langsung latihan ya, latihan beberapa ayat yang ada huruf dha-nya. Kita mulai dari ta'awudz, di situ ada dha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu. Ya, kita fokus di zu di situ ya. A'udzu. Ya, jadi lidahnya terlihat dari depan keluar ya. Keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Kemudian di surat An-Nas dan Al-Falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Al-Falaq juga sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di surat yang berikutnya, surat Al-Masad Tabbat Yadah. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Ya. Sayasla naran jadi langsung menuju ke makhrajnya dha. Langsung tidaknya digigit, bukan rong dha, bukan ron dha, ya, tapi ron dha. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Ayat berikutnya atau di surat berikutnya An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Assalamualaikum. Idza, monggo. Idza. Ya. Yang terakhir kita di surat Ar-Ra'aital ladzi ya. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ada dua di situ. Yang pertama di Ar-Ra'aital ladzi. Ar-Ra'aital ladzi. Kedua di yukadzibu. Yukadzibu. Ya, dan nanti keluar yukadzibu. Yukadzibu. Ya, ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kita ulang sekali lagi. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Barakallahu fikum. Nah, itu kurang lebih beberapa huruf dal ya. Oh iya, satu lagi deh. Satu nanggung ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika. Iya. Fadzalika ladzi yad'ul yatim. Kemudian ada yang terakhir itu alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina. Alladzina. Alladzina.
alladzina. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah huruf dha ya. Latihannya insya Allah cukup. Monggo nanti dilatih sendiri ketika itu membaca ya. Ketika membaca langsung kita aplikasikan awal. Kita murojaah yang sah ya. Murojaah yang sah ya. Bismillahirrahmanirrahim ada di surat Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffatsati fil Naffatsati fil ya, sama seperti za tadi ya, cuman kita tambahin hembusan nafas jadi dari sa nggak ada hembusan nafas, sa ada hembusan nafas. Di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kal kautsar. Al-Kautsar. Sar. Ya, jadi bukan sa ya. Kal kautsar. Nah, itu kurang lebih antara da sama sa ya yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 2 kali pertemuan ini. Ya, moga-moga nanti bisa bisa inilah berbuah amal soleh ya, berupa amal kita bacaannya. Oke, ini dulu yang kita bisa sampaikan ya. Selanjutnya mungkin sesi tahfidz dulu ya, sesi tahfidz kali sesi murojaah. Mungkin dari ibu-ibu dulu atau bapak bisa berunding ya. Bapak